Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolha bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam. Dan beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan hidup yang penuh perjuangan dan beliau persembahkan untuk Islam. Sehingga akan menjadi hal baik jika kita meneladani sifat mulia yang dimilikinya. Tolhah bin Ubaidillah berasal dari Quraisy, lahir sekitar 16 tahun sebelum pengutusan Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang pemuda Quraisy yang memilih profesi sebagai saudagar. Meski masih muda, Tolhah punya kelebihan dalam strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar, hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Namun, hal itu tidak membuatnya sombong. Justru ia merasa sedih dan pusing dengan harta yang dimilikinya. Adapun Tolhah bin Ubaidillah sampai akhirnya menjadi seorang muslim bermula ketika beliau bersama rombongannya menuju Syam untuk berniaga. Ketika mereka sedang berada dalam pasar yang ramai dengan para pengunjung dari segala tempat, Tolhah mengalami suatu peristiwa yang mengubah jalan hidupnya secara menyeluruh. Tiba-tiba seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari kota Mekah?" "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Tolhah bin Ubaidillah. "Sudah munculkah orang di antara kalian orang bernama Ahmad?" tanya pendeta itu. "Ahmad yang mana?" tanya Tolhah radhiyallahu anhu. "Ahmad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Bulan ini dia pasti muncul. Dia adalah penutup para nabi, dan dia akan keluar, yakni hijrah dan mengungsi dari negerimu tanah haram, pindah ke negeri berbatu-batu hitam, banyak pohon kurma, negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya Anda segera menemuinya, wahai pemuda," kata pendeta itu menjelaskan. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Tolhah bin Ubaidillah, hingga tanpa menghiraukan kafilah dagang di pasar, ia langsung pulang ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sepeninggalanku?" Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya sebagai nabi, dan putra Abu Quhafah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, percaya dan mengikuti apa yang dikatakannya, jawab mereka. Rupanya Tolhah bin Ubaidillah mengenal sosok Abu Bakar, bahkan berteman baik dengannya. Karena beliau ahli sejarah Quraisy yang dikenal sebagai seorang yang lapang dada, penyayang dan lemah lembut. Tanpa pikir panjang, Tolhah bin Ubaidillah langsung mencari Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah bertemu dengan Abu Bakar, Tolhah bertanya, "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" "Benar," jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW sejak peristiwa di Gua Hiro sampai turunnya ayat pertama. Usai Abu Bakar As-Siddiq bercerita, Tolhah bin Ubaidillah ganti bercerita tentang pertemuannya dengan pendeta Busro. Abu Bakar As-Siddiq tercengang. Lalu Abu Bakar berkata, "Marilah kita pergi menemui Rasulullah SAW. Ceritakan kepadanya peristiwa yang engkau alami dengan pendeta Busro itu. Dan dengarkanlah pula apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang agama yang dibawanya, supaya engkau tahu dan mengikutinya." Tanpa harus menunggu lama, Tolhah bin Ubaidillah pergi bersama Abu Bakar menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah bertemu, Nabi menjelaskan tentang Islam dan membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Tolhah. Kemudian Rasulullah memuji akhlak Tolhah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dada Tolhah bin Ubaidillah terasa lapang untuk menerima Islam. Tolhah menceritakan pula kepada baginda Nabi pertemuannya dengan pendeta di Busro. Rasulullah SAW sangat gembira mendengar cerita dari Tolhah, sehingga kegembiraan itu terpancar jelas dari wajah Rasulullah SAW.
Setelah melihat akhlak dan sifat-sifat mulia kekasih Allah, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Tolhah langsung mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah. Dengan syahadat itu, maka Tolhah bin Ubaidillah tercatat sebagai orang keempat yang menyatakan Islam di hadapan Abu Bakar. Ketika Tolhah bin Ubaidillah memilih untuk menjadi muslim, beliau harus mendapati beragam tantangan. Tak terkecuali dari keluarganya yang merasa sangat kecewa dan tak rela mendengar kabar ini. Mereka mengeluh, gelisah dan berkeluh kesah. Dan yang paling sedih ialah ibu Tolhah sendiri. Ibunya mengharapkan Tolhah menjadi pemimpin bagi kaumnya, karena si ibu telah melihat bakat yang terkandung dalam pribadi anaknya, tinggi dan mulia. Orang-orang sepersukuan dengan Tolhah berusaha keras mengembalikannya ke dalam agama nenek moyang mereka, yakni agama berhala. Tetapi mereka tidak berhasil, karena pendirian Tolhah amat kokoh dan kuat, bagaikan gunung karang yang terhunjam dalam perut bumi, tak dapat digoyahkan sedikit jua. Setelah mereka putus asa membujuk Tolhah dengan cara lemah lembut, akhirnya mereka bertindak kasar dengan menyiksa dan menyakitinya. Siksaan demi siksaan mulai mendera tubuh anak muda yang santun itu, tak terkecuali ibu kandungnya sendiri. Sebagaimana yang telah diceritakan oleh Mas'ud bin Hars, pada suatu hari, ketika aku sa'i antara Safa dan Marwah, aku melihat sekelompok orang yang mengiringi seorang pemuda dengan tangan terbelenggu ke kuduknya. Orang banyak itu berlari-lari di belakang pemuda tersebut sambil mendorongnya, memecut dan memukuli kepalanya. Bersama orang banyak itu terdapat seorang wanita lanjut usia, meneriaki si pemuda dengan caci makian. Aku bertanya, mengapa pemuda itu? Mereka menjawab, pemuda itu Tolhah bin Ubaidillah. Dia keluar dari kepercayaan nenek moyang, lalu mengikuti Muhammad anak Bani Hashim. Aku kembali bertanya, siapa wanita itu? As-So'bah binti Al-Madrami, ibu kandung pemuda itu, jawab mereka. Kemudian Naufal bin Khuwailid yang dijuluki sebagai Ashabul Quraisy, yakni singa Quraisy, berdiri di depan Tolhah dan mengikatnya dengan tali. Kemudian diikatnya pula Abu Bakar As-Siddiq. Sesudah itu, keduanya disatukannya, lalu diserahkannya kepada jagoan dan tukang pukul kota Makkah untuk disiksa sesuka hati mereka. Maka sejak itu, Tolhah dan Abu Bakar digelari Al-Qurainain, yakni sepasang sahabat yang terikat. Hari demi hari berjalan terus, satu peristiwa dan peristiwa yang lain sambung menyambung. Tolhah bin Ubaidillah semakin hari semakin dewasa. Cobaan-cobaan yang dijalaninya karena mempertaruhkan agama Allah dan Rasul-Nya tambah meningkat dan semakin besar pula. Tetapi bakti dan perjuangan Tolhah menegakkan agama Islam dan membela kaum muslimin semakin tumbuh dan tambah meluas, sehingga kaum muslimin menggelarinya Asyahidul Hayy, yaitu syahid yang hidup, dan Rasulullah menjulukinya dengan Tolhah al-Khair, yakni Tolhah yang baik, atau Tolhah al-Jaud, yakni Tolhah yang pemurah, dan Tolhah al-Fayyad, yakni Tolhah yang dermawan. Setiap nama julukan itu mempunyai latar belakang kisah sendiri-sendiri yang masing-masing tidak kalah penting dari yang lain. Adapun nama julukan Asyahidul Hayy, yaitu syahid yang hidup, diperoleh dalam perang Uhud. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, perang Uhud adalah harinya Tolhah radhiyallahu anhu. Dan inilah kisah Tolhah bin Ubaidillah yang mendapatkan julukan sang mata elang dari perang Uhud, dan juga dijuluki sebagai Asyahidul Hayy, yakni syahid yang hidup. Diceritakan, ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah SAW dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit,
Di saat itu pasukan musyrikin bagai kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara muslim dan juga Rasulullah SAW. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah SAW, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya. Mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghujam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi adalah Thalhah radhiyallahu anhu. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah SAW yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya Rasulullah dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, dan ia tidak mempedulikan maut. Alhamdulillah, Rasulullah SAW pun selamat. Thalhah bin Ubaidillah memang merupakan salah satu pahlawan dalam barisan tentara perang Uhud. Ia siap berkorban demi membela Nabi SAW. Ia memang patut ditempatkan pada barisan depan, karena Allah menganugerahkan kepada dirinya tubuh kuat dan kekar, keimanan yang teguh dan keikhlasan pada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perang itu Rasulullah mengalami patah taring, kening dan bibirnya terluka sehingga darah mengucur di muka Rasulullah. Karena itu Thalhah menerkam musuhnya dan menghalau mereka sekuat tenaga supaya mereka tidak dapat menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Thalhah kembali ke dekat Rasulullah, lalu dinaikkannya Nabi sedikit ke bukit. Dan saat Rasulullah SAW ingin dinaikkan ke sebuah batu, Rasulullah sempat tergelincir 3 kali. Dengan tubuh yang berlumuran darah, Thalhah membungkukkan badannya seraya berkata, "Ya Rasulullah, naiklah ke atas batu itu dengan badanku sebagai tumpuannya." Rasulullah pun naik seraya meneteskan air mata. Sesudah itu Thalhah bin Ubaidillah kembali menyerang musuh sehingga ia berhasil menyingkirkan mereka dari Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, "Saya dan Abu Ubaidah bin Jarrah ketika sedang berada agak jauh dari Rasulullah. Setelah kami tiba untuk membantu, baginda Nabi berkata, 'Tinggalkan aku, bantulah Thalhah kawan kalian.' Kami dapati Thalhah berlumuran darah yang mengalir dari seluruh tubuhnya. Di tubuhnya terdapat 79 luka, bekas tebasan pedang atau tusukan lembing dan lemparan panah. Pergelangan tangannya putus sebelah dan dia terbaring di tanah dalam keadaan pingsan." Begitulah kisahnya sehingga Thalhah dijuluki Asyahidul Hayy, yakni syahid yang hidup. Dan sejak peristiwa Uhud itu juga Thalhah mendapat julukan sang mata elang dari Uhud. Adapun kewafatan Thalhah radhiyallahu anhu, sewaktu terjadi perang Jamal, Thalhah berada di pihak lain bertemu dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali memperingatkan agar beliau mundur ke barisan paling belakang. Akan tetapi sebuah panah mengenai betisnya, maka beliau segera dipindahkan ke Basrah. Dan tidak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, beliau pun wafat. Thalhah wafat pada usia 60 tahun dan dimakamkan di suatu tempat dekat padang rumput di Basrah. Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Thalhah." Hal itu juga dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 23. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah perjuangan sahabat Nabi, yakni Thalhah bin Ubaidillah. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sikap dan keteguhan hati iman dari sahabat Rasulullah SAW, yakni Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.